Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Dan di antara kenikmatan yang justru kita sangat syukuri, yaitu adalah kenikmatan yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi hakikatnya kenikmatan itu menjadi kunci untuk membuka kenikmatan surga. Kenikmatan apa yang tak kasat mata, tetapi hakikatnya menjadi kunci untuk membuka surga, yaitu adalah ketika kita diberikan kemudahan mengkaji ilmu dari apa yang Allah turunkan, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, supaya kehidupan kita menjadi benar, supaya akhirat kita menjadi selamat. Yaitu adalah ketika kita mengapak dalam kehidupan ilmu dan kehidupan ibadah. Makanya inilah maksud dari doa kita yang sering kita panjatkan kepada Allah ketika kita mengucapkan dan merangkai doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang sering berprasangka kata al-hasanah itu adalah dunia dan materi, padahal itu salah. Sesungguhnya kata al-hasanah yang kita minta di dalam doa dijelaskan oleh Hasan al-Basri, bahwasanya yang disebutkan dengan hasanah di dunia itu ketika orang mendapatkan kenikmatan ilmu yang benar dan ilmu itu mampu menjadikan dia beramal dan beribadah, maka itulah yang disebut dengan hasanah. Ketika kita selalu merangkai harapan kita dan doa kita dan minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah al-hasanah dalam setiap titian kehidupan kita, supaya selamat dalam kehidupan dunia dan selamat pula dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkati, kita dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah kajian tafsir yang disusun ataupun yang dibuat oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu adalah tafsir juz 30. Maka dalam pertemuan kita yang terakhir kita sampai pada pembahasan apa? Al-Hab selesai. Nomor 6. Ayat yang keberapa? Kelihatannya surat Al-Hab selesai. Iya, sudah berarti. Sampai nomor 5. Dibacakan dulu yang pertama apa? Kesimpulannya apa? Yang pertama, tiap dakwah itu ada musuh. Yang kedua, apa? Ketika Allah tutup satu pintu, Allah buka dengan pintu yang lainnya. Yang ketiga, apa? Yang terasa besar membenci. Yang keempat, keluarga tidak bermanfaat bagi orang kafir, harta tidak bermanfaat bagi orang kafir kelak pada waktu hari kiamat. Yang kelima, istri memuji Nabi sama dengan suami. Ya. Itu 5 kesimpulan yang telah kita pelajari di dalam surat Al-An'am. Sekarang mari kemudian kita pelajari, yaitu adalah yang ke-6. Di antara kemudian yang ke-6 yang kita pelajari dari faedah surat Al-Lahab, bahwasanya Allah itu yang melindungi kebenaran dan Allah yang menjaga kebenaran supaya tegak di atas muka bumi. Walaupun musuh-musuh Allah tidak pernah berhenti untuk menghina dan untuk menyerang Islam dan menyerang kebenaran. Jadi yang ke-6 yang kita pelajari adalah yang menjamin kebenaran Islam dan menjamin kebenaran Al-Quran untuk tegak di atas muka bumi ini adalah Allah. Kalaulah bukan karena Islam yang kemudian diserang, kalau bukan Islam yang diserang, pasti agama yang diserang itu akan rusak
kalau kemudian yang diserang itu adalah bukan Islam. Kenapa Islam itu tetap tegak walaupun seluruh orang kafir di atas muka bumi ini mereka senantiasa menyerang dan tidak pernah membiarkan kaum muslimin dan Islam itu melakukan apa yang dia yakini dan apa yang dia anut, karena Allah yang memberikan perlindungan. Sebagaimana Allah memberikan perlindungan kepada Rasulullah walaupun Rasulullah mendapatkan musuh yang begitu banyak di kota musyrikun, yaitu adalah kota Makkah ketika sebelum memasuki atau sebelum memeluk Islam. Makanya kita lihat dalam kisah ini bagaimana kemudian Rasulullah SAW betul-betul dimusuhi oleh Abu Lahab dengan Ummu Jamil setiap harinya dan setiap waktunya. Tetapi karena Allah yang memberikan perlindungan itu, maka sesungguhnya Rasulullah tetap berdakwah dan Rasulullah mampu memenangkan dakwah bukan karena kehebatan Nabi, tetapi karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tegaknya Islam itu pada zaman Nabi dan tegaknya Islam pada zaman kita itu semata-mata bukan karena kehebatan kaum mujahidin, bukan karena kehebatan kita menjadi kaum mukminin, tetapi sesungguhnya tegaknya kebenaran di atas muka bumi walaupun orang kafir siang malam 24 jam mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, tetapi Islam tetap jaya dan malah berbondong-bondong orang itu masuk ke dalam Islam. Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jaminan dan garansi Allah ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Siapa yang menjamin Al-Quran ini tetap suci sampai hari kiamat dan terjaga dari kesalahan? Allah. Makanya orang itu berusaha bagaimana memasukkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu selalu ketahuan. Bahkan mereka merubah harokat saja, tidak merubah huruf. Merubah harokat saja mereka ketahuan. Karena apa? Karena Allah abadikan Al-Quran di dalam hati orang yang menghafalnya sampai mereka tidak bisa dihilangkan dalam dada mereka itu Al-Quran. Itu jaminan dari Allah. Sebagaimana Islam hari ini kita melihat orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikun, orang-orang syirik, orang-orang kafir dari ujung timur sampai ujung barat mereka senantiasa menyerang Islam dengan berbagai macam dalih dan pembenaran, tetapi Islam tetap tegak di atas muka bumi ini dan Islam tetap aromanya tetap wangi, menjadikan banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan ketika kita kaum muslimin difitnah dengan tragedi WTC sekalipun, apa yang terjadi? Setelah tragedi WTC malah orang itu berbondong-bondong mereka mempelajari Islam dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Kota New York adalah salah satu populasi banyak orang yang masuk Islam setelah tragedi WTC. Sebagaimana ada orang yang menghujat surat Al-Maidah 51, akhirnya orang berbondong-bondong membuka Al-Quran. Ya, harusnya kan kemudian justru orang kan a priori. Tapi justru ketika ada orang kafir yang menghujat Islam dan menghujat surat Al-Maidah 51 dengan kata-kata penghinaan yang dia keluarkan dari lisannya, justru orang itu berbondong-bondong membuka tafsirnya surat Al-Maidah 51 itu semacam apa? Siapa yang mampu menggerakkan hati? Allah. Kenapa kita bisa mengambil pelajaran ini dalam surat Al-Lahab itu? Ya iya, karena ternyata Rasulullah itu ditaburi dengan berbagai macam duri oleh Ummu Jamil yang menjadikan yang melindungi Rasulullah itu adalah Allah. Makanya ada sebuah peristiwa nyata yang terjadi. Mari kita baca pada halaman 317. Pada halaman 317. Maka kemudian dari riwayat Ibnu Hatim diterangkan ya, bahwasanya ada wanita cacat yang satu matanya yaitu Ummu Jamil binti Harb. Wanita ini mempunyai lolongan suara yang sangat tinggi dan selalu membawa kerikil di tangannya. Maka dia selalu kemudian bersenandung di dalam syairnya. Kami menolak orang yang tercela, yang dimaksudkan adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kami membenci agamanya dan kami membantah perintahnya. Maka pada saat Rasulullah sedang duduk di masjid bersama Abu Bakar, maka Abu Bakar melihat Ummu Jamil bintu Harb, seorang wanita yang sangat kasar dan sangat benci kepada Nabi. Maka kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, sesungguhnya wanita itu telah datang kepada kita dan aku mengkhawatirkan kamu." Sahabat yang paling banyak mengkhawatirkan Nabi itu Abu Bakar. Makanya itu tahu ketika pada peristiwa hijrah, maka Rasulullah itu jalan. Maka kemudian Abu Bakar itu kadang di depan, kadang di belakang. Sampai Nabi bertanya, "Kamu ngapain sih mondar-mandir depan belakang?"
Maka Abu Bakar itu berkata, ya Rasulullah, saya khawatir kalau tiba-tiba musuh datang dari arah depan, dan aku siap untuk menebas musuh itu sebelum dia mampu untuk menjamah dirimu. Dan kadang-kadang aku khawatir musuh itu datang dari belakang, dan aku khawatir dia itu akan marahimu dari belakang, makanya aku jaga engkau dari belakang ya Rasulullah. Itulah tanda bagaimana Abu Bakar merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan paling banyak mengkhawatirkan dan mencemaskan tentang keadaan dan keselamatan Nabi. Dilanjutkan di sini. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengkhawatirkan apabila kemudian dia itu akan mencelakakan dirimu. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya ia tidak akan melihat dirimu. Ya. Lalu kemudian beliau membaca Al-Quran, dan dengannya beliau berlindung dengan surat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sampai menjadikan Ummu Jamil bintu Harb itu tidak mampu melihat Rasulullah? Ayat yang dibaca oleh Rasulullah yaitu adalah wa idza qara'tal Qur'an ja'alnaka bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam mastura. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat, dan apabila engkau wahai Muhammad membaca Al-Quran, maka kami akan berikan satu dinding yang tidak terlihat antara engkau dengan orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Ini surat apa? Surat Al-Isra. Ya. Ayatnya tahu? Ayat berapa? Ayat 45 kalau tidak salah. Coba dibuka. Benar nggak? Al-Isra kalau nggak salah 45. Ada, betul? Di situ kita mendapati bahwasanya Rasulullah membacakan surat Al-Isra ayat ke-45. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad, apabila engkau membaca Al-Quran, maka kami adakan dinding yang tidak terlihat antara engkau dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan apa yang terjadi, Ibu? Betul-betul Allah memberikan perlindungan kepada Nabi. Saat itu Ummu Jamil bintu Harb tidak melihat Rasulullah. Dia berkata lantang kepada Abu Bakar, tetapi tidak melihat Rasulullah yang ada di sampingnya Abu Bakar. Betul-betul tidak terlihat. Insya Allah. Maka kemudian sampai wanita itu berdiri dan menghadap hingga berdiri di depan Abu Bakar. Dan dia berkata, hei Abu Bakar, aku beritahu ya bahwasanya sahabatmu itu telah mengejekku. Kemudian Abu Bakar menjawab, enggak, demi pemilik Ka'bah ini, yaitu adalah Allah, dia tidak mengejekmu. Maka kemudian wanita itu pergi sembari menggerutu. Dia berkata, suku Quraisy telah mengetahui bahwasanya aku adalah anak perempuan pemimpinnya, yaitu Harb. Harb ini pemimpin orang-orang Quraisy salah satunya, keturunan orang mulia Ummu Jamil ini. Tapi di sini kita mendapati faedah ini, mendapatkan bahwasanya yang memberikan perlindungan atas kebenaran itu siapa? Allah. Dan inilah yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang kafir. Makanya orang kafir itu walaupun mereka berupaya menyebarkan propaganda di media, belum lagi peluru-peluru yang mereka buat, belum lagi rudal-rudal yang mereka buat tiap hari, tapi kenapa kok Islam itu tidak pernah punah ya di atas muka bumi ini? Walaupun semacam itu mereka berupaya untuk menghancurkan Islam, karena mereka lupa bahwasanya Allah itu Al-Hafidz, Allah itu Maha Penjaga, dan yang dijaga itu adalah orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu wali bagi orang yang beriman. Allah itu wali bagi orang yang beriman. Jadi ketika kita di atas kebenaran, maka jangan khawatir. Ingat Ibu, kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal, dan kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki. Karena kadang-kadang kita berprasangka, kalau saya memegang kebenaran, nanti rezeki saya seret, nanti ajal saya dekat karena banyak orang yang mengancam saya. Tidak, Rasulullah itu bersabda, al-haqqu la yuqarribu ajalan wa la yubaidu an rizqin. Kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal, dan kebenaran itu tidak pernah menjauhkan rezeki.
Makanya Masya Allah disinilah kita betul-betul mengetahui apapun kebenaran yang telah kita yakini, jangan khawatir, jangan takut. Maka sesungguhnya Allah yang akan memberikan perlindungan kepada kita, sebagaimana Rasulullah diberikan perlindungan oleh Allah. Allah jadikan Ummu Jamil bintu Harith tidak mampu melihat Rasulullah ketika Rasulullah bersama dengan Abu. Tapi ayat ini jangan disalahgunakan ya. Nanti kalau kemudian kita mau maling membaca ayat ini supaya nggak kelihatan, tidak boleh. Loh, karena ayat ini disalahgunakan. Ayat ini sering disalahgunakan. Misalkan ketika kita melakukan tindak kejahatan membaca ayat ini supaya tidak kelihatan, salah. Ayat ini ketika mampu untuk melindungi Nabi sampai Nabi tidak terlihat karena bentuk perlindungan Allah kepada Rasulullah. Dan ini menjadikan kita akhirnya semakin paham, jangan khawatir, Islam itu akan senantiasa dijaga oleh Allah. Dan Allah akan senantiasa memilih orang-orang di antara hambanya yang betul-betul akan kerja untuk Allah semata. Ya, jadi Allah itu akan memilih siapa yang akan menjadi penolongnya. Cuma masalahnya adalah apakah ibu dan saya itu menjadi penolong Allah atau enggak. Jangan-jangan kita ini bukan penolong Allah, maka jangan salahkan Allah kalau Allah itu tidak membantu kita ketika kita mendapati masalah dalam kehidupan kelak di akhirat. Lalu kita tidak pernah jadi penolongnya Allah di dunia kok. Ya kalau kamu tidak pernah jadi penolongnya Allah dalam kehidupan dunia, kenapa kamu bisa mengharapkan ditolong oleh Allah dalam kehidupan di akhirat? Kenapa Rasulullah ditolong oleh Allah? Ya karena Rasulullah itu penolong. Dia kerja untuk Allah. Orang yang kerja untuk Allah ketika ikhlas di dalam bertutur kata dan di dalam berbuat, maka merekalah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dan merekalah yang mendapatkan karomah yang tidak pernah mampu kita telusuri dengan akal dan logika kita. Kenapa? Karomah itu di luar kemampuan akal. Kalau Nabi, mukjizat ini, disinilah pentingnya. Jadilah orang yang kerja sama Allah. Apapun yang kita lakukan untuk Allah supaya kita ditolong Allah ketika kita dalam kehidupan kelak di akhirat. Orang yang menolong Allah terkadang hidupnya memang susah, sulit. Tapi yakin kalau dia menolong Allah semata-mata ikhlas, maka Allah akan menolongnya dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya Nabi Musa, Nabi Isa itu berkata, Man ansari ilallah. Nabi Isa itu berkata, siapa yang menjadi penolongku untuk menolong agamanya Allah? Mari kita buka dalam Quran. Ayat 14. Ayat 14. Suratnya As-Saff. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Maka orang-orang yang beriman jadilah kalian itu penolong-penolong Allah. Yang memerintahkan ini Allah. Jadi yang namanya laki-laki dan perempuan itu ya jadi penolongnya Allah. Ketika kita berdakwah kita menolong Allah, bukan karena Allah membutuhkan pertolongan kita. Tidak, Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Tapi kita menolong Allah supaya kita mendapatkan keutamaan pahala yang sangat besar di sisi Allah ketika kita menolong agama Allah.
Sebagaimana Isa berkata kepada orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Hawariyun, siapa di antara kalian yang mengikuti aku untuk menolong agama Allah? Maka orang-orang Hawari yang mengikuti Nabi Isa berkata, kamilah penolongmu ya Isa. Maka kemudian mereka bersama Nabi Isa menyampaikan tauhid dan menyampaikan akidah kepada Bani Israil. Disinilah kita paham bahwasanya orang yang berjalan di atas muka bumi ini ketika kita telah memeluk Islam, jangan hanya mengartikan bahwasanya Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, tok. Tetapi sesungguhnya kita mengerti bahwasanya Islam itu adalah memerintahkan saya dan memerintahkan ibu. Kalau ibu sudah menjalankan keislaman, maka kita diwajibkan untuk menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan. Jangan diem kalau melihat kemungkaran. Jangan kemudian membiarkan kalau melihat kemaksiatan, karena rusaknya agama kita ketika kita tidak ikut serta di dalam amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun dengan tulisan, walaupun dengan doa, walaupun dengan suara-suara yang kita gelorakan di grup-grup yang kita ikuti, itu wajib. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari cara kita menolong agama Allah. Orang munafik saja, orang-orang kafir saja, ingin masuk neraka saja, usahanya tidak pernah tidur kok, hanya untuk masuk neraka. Ya kan? Bangun TV, bangun media, kerja dari jam 7 sampai jam 8 malam sampai jam 12, ditinggalkan anak-anaknya hanya untuk antri masuk neraka itu. Orang yang beriman ingin masuk surga tetapi leha-leha, kemudian agamanya dilecehkan, diem. Seakan-akan masuk surga itu gampang banget dan seakan-akan masuk neraka itu susah. Kan gitu. Orang itu kalau lihat orang kafir itu ibu, Masya Allah, medianya aja lah ada ribuan ibu. Ada BBC, ada NBC, semuanya mereka itu apa? Menyuarakan supaya Islam itu kalah, Islam itu hina, pinginnya gitu. Sampai-sampai mereka kerja terus mati-matian hanya untuk menghancurkan Islam dan menyudutkan kaum mukminin. Seakan-akan masuk neraka itu susah banget, sulit, hanya harus kemudian semacam itu. Lah kita, orang yang kemudian ingin mendapatkan surga, seakan-akan surga itu gampang banget, seakan-akan dengan kita diam, sholat tok sudah bisa mendapatkan surga. Padahal amal kita pas-pasan. Padahal amal pas-pasan itu Masya Allah, amal pas-pasan itu jangan terlalu pede kalau kemudian mengharapkan surga. Jadi yang keenam yang kita ambil di sini itu apa? Yang keenam adalah Allah selalu melindungi kebenaran. Karena sesungguhnya surat ini menceritakan bagaimana detik-detik Nabi ketika diberikan perlindungan oleh Allah, dijadikan Nabi tidak mampu dilihat oleh Ummu Jamil bintu Harb, disebabkan Allah melindungi Rasulullah karena Rasulullah menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kemudian yang ketujuh, adalah al-jaza min jinsil amal. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Hasil itu, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dia kerjakan. Ini pelajaran yang keberapa? 7. Pelajaran yang ketujuh di dalam surat Al-Ahqaf, faedah yang kita ambil dalam tafsirnya adalah sesungguhnya balasan itu tergantung dengan perbuatan amal yang dia lakukan. Dari mana kita mengambil ini dalam pelajaran surat Al-Ahqaf? Itu perhatikan bagaimana Allah itu mengganjar kontan Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Bahwasanya ketika mereka menebar perbuatan-perbuatan ketika memerangi Allah dan Rasulnya, maka pasti mereka itu akan mendapatkan balasan yang pedih. Dan balasan pedih yang mereka dapatkan itu apa? Yaitu dalam kehidupan kelak di akhirat. Orang-orang kafir, ada orang yang mereka itu dibinasakan di dunia, tetapi banyak orang kafir yang ditangguhkan siksanya oleh Allah, tidak disiksa di dunia tetapi disiksa di akhirat. Kenapa mereka disiksa di akhirat? Setimpal dengan perbuatan mereka ketika mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Kenapa sih kemudian mereka kok dibiarkan dulu di dunia, Ustaz? Supaya lebih pedih dalam kehidupan ketika mereka ditimpakan siksa di akhirat. Dan ingat itu, orang kafir itu tidak semuanya disiksa oleh Allah di dunia.
Ada orang kafir yang dia benci memerangi Islam, sampai dia mati pun juga keadaannya juga biasa-biasa aja. Sakitnya juga sakit biasa. Mungkin kita berpikir, loh ini pembunuh Islam ini, pembunuh kaum muslimin banyak. Kenapa kok dia kok seakan-akan tidak mendapatkan adab? Bukan tidak mendapatkan adab, Allah tahan adab untuk dia supaya menjadi puluhan kali lipat ketika Allah timpakan adab itu baginya ketika dia. Jadi kalau ada orang kafir, contohnya, Ibu masih ingat kasusnya Bosnia tahun 92? Saya masih SD, ibu-ibu sudah kuliah, Masya Allah. Ini tahun 92. Di tahun 92 kita masih ingat betul kejadian tentang Bosnia. Ya, Ibu tahu salah satu kemudian tukang jagalnya pembunuhan Bosnia itu sampai sekarang keadaannya biasa, padahal ada ribuan orang yang telah dibunuh oleh tentara-tentara dan pasukan dia. Mungkin kita berpikir, loh kenapa akhirnya dia ditimpakan adab, Ustaz? Loh Allah pasti timpakan adab kalau dia tidak bertobat sampai dia mati. Tapi adab yang Allah berikan kepada orang kafir itu tidak semuanya disegerakan oleh Allah di dunia. Justru yang kasihan itu kalau sampai ditangguhkan oleh Allah. Sama dengan orang yang bermaksiat. Ada orang yang berzina tapi matinya nggak kena aib, Ustaz, biasa matinya. Bukan karena mereka itu tidak disiksa oleh Allah, enggak. Tapi sesungguhnya perbuatan mereka ketika mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar mereka, Allah tidak berikan siksa mereka di dunia supaya Allah menangguhkan siksa mereka kelak di akhirat. Kayak Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Abu Lahab dengan Ummu Jamil itu siksa yang Allah berikan kepada mereka itu tidak di dunia. Ya, tetapi siksa yang Allah berikan kepada mereka itu nanti di akhirat, sampai Allah terangkan detail siksa apa yang Allah berikan dan Allah timpakan kepada Ummu Jamil sampai Allah mengatakan fi jibiha hablum min masad. Di dalam lehernya nanti ada tali yang datang dari sabut. Tetapi itu nanti di akhirat. Jadi kalau kita lihat hari ini orang kafir misalkan, kok mereka memerangi orang-orang muslim kayak George Bush ketika memerangi saudara-saudara kita di tanah-tanah Irak dan Afghan, tapi kenapa kok hidupnya masih baik-baik aja sampai sekarang? Padahal banyak saudara-saudara kita yang meregang nyawa disebabkan oleh sikap-sikap mereka. Maka jawabannya adalah karena sesungguhnya Allah menangguhkan kepada mereka siksa sebagaimana Allah tangguhkan kepada orang-orang munafik. Sebagaimana Allah tangguhkan kepada orang munafik kepada siksanya mereka. Jadi inilah yang kemudian kita pelajari. Tapi yang kita pelajari penting, setiap hasil balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi setiap hasil yang kita lakukan dalam kehidupan itu selalu dibalas oleh Allah setimpal dengan perbuatan kita. Allah menyiksa Abu Lahab dan Ummu Jamil sesuai dengan perbuatan dia di dunia ketika dia betul-betul memusuhi Allah. Allah betul-betul akan menimpakan azab yang pedih bagi mereka kelak dalam kehidupan di akhirat. Dan pasti, Allah pasti akan menimpakan azab yang pedih bagi orang yang tidak bertobat sampai dia mati. Jangan merasa aman dari makannya Allah. Makanya semuanya dalam perkara inilah yang menjadikan kita harus mawas diri. Tidak perlu kemudian kita sedih. Kenapa ya orang kafir kok masih hidup tenang, bebas? Ibu kadang-kadang sedih nggak? Orang-orang Suriah hidupnya susah payah, mereka makannya susah, tapi orang-orang Bollywood dan Hollywood hidupnya enak banget. Ya kan? Nggak perlu kita memikirkan itu. Kenapa? Pasti Allah akan timpakan bagi mereka itu azab yang pedih. Tapi kalau Allah tidak memberikan di dunia, maka Allah pasti akan berikan kepada mereka kelak di akhirat. Sebagaimana balasan setiap keburukan itu pasti Allah siapkan balasannya karena Allah itu Maha Adil. Maka sama, maka balasan atas perbuatan baik itu ya atas perbuatan baik. Dan perbuatan baik, Ibu saya ingatkan, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh saya dan Ibu tidak semuanya dibalas oleh Allah di dunia. Terkadang Allah membalasnya nanti di akhirat. Jangan menjadi orang yang bercita rasa dunia ketika kita melaksanakan ibadah, bahwasanya kita ingin mendapatkan balasan itu langsung di dunia. Loh kok kita yang ngatur, yang punya hidup itu Allah kok. Ada orang yang sholih tapi sampai dia meninggal dunia itu betul-betul susah terus hidupnya. Dirundung masalah nggak pernah berhenti. Kenapa pada semacam itu, Ustaz? Ya memang hidup kita miliknya Allah.
Dan semua kesolihan ibu dan saya tidak semuanya harus dibalas di dunia. Justru kita khawatir kalau dibalas di dunia, maka kita khawatir jangan-jangan nanti tidak ada lagi balasan di akhirat. Kayak Abdurrahman bin Auf itu loh ibu. Ibu tahu kan Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah. Beliau itu ketika meninggal dunia, meninggalkan untuk satu istri itu 70.000 dirham. 70.000 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram. Ibu hitung itu. Itu satu istri. Istrinya berapa? 4. Kalikan itu 70.000 kali 4. Berapa itu? 280.000 dinar. Itu baru untuk istrinya 1/8. Belum yang lainnya, belum anaknya ini. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Tapi ibu tahu kekayaan yang diperoleh Abdurrahman bin Auf itu kekayaan yang selalu membuat air matanya Abdurrahman bin Auf itu nangis. Apalagi kalau makan, para sahabat itu ingat, ya Allah dulu Nabi belum pernah sempat makan kurma kayak gini. Nangis Abdurrahman bin Auf itu. Dulu Mus'ab bin Umair itu yang mengislamkan kota Madinah belum pernah mendapatkan pakaian kayak gini. Nangis itu. Dan tahukah kita di antara isak tangisnya Abdurrahman bin Auf itu apa? Dia sering berkata, saya itu paling takut kalau melihat hartaku, jangan-jangan Allah itu membalasku di dunia dan tidak lagi ada balasan untukku di akhirat. Jadi kalau kita di situ memahaminya apa? Beramal sholih ibu tidak selalu harus dibalas di dunia. Justru kita khawatir kalau dibalas semuanya di dunia itu nanti kita malah geger, nanti tidak ada lagi balasan di akhirat. Makanya kalau kita sholih, kemudian kita sholihah, tiba-tiba banyak masalah, ya memang begitu hidup itu. Bukan kita yang punya hidup, Allah yang punya hidup. Dan Allah membalasnya itu kalau tidak dibalas di dunia, pasti dibalas di akhirat. Dan pasti Allah berikan sesuai dengan perbuatan kita. Sebagaimana perbuatan yang buruk Allah balas dengan neraka kalau Allah tidak memberikan di dunia, sebagaimana perbuatan yang baik Allah juga balas kalau tidak di dunia, Allah balas di akhirat. Ada nggak Ustaz perbuatan baik kita dan perbuatan soleh kita yang dibalas di dunia? Ada yang dibalas di dunia, tapi banyak yang dibalas di akhirat. Contoh yang dibalas di dunia itu contohnya siapa? Contohnya kayak Nabi Yunus. Contohnya Nabi Yunus itu adalah merupakan seorang nabi yang senantiasa beliau itu berzikir. Ibu tahu sampai beliau itu kebiasaannya berzikir dan tidak pernah lepas dari zikir. Makanya ketika beliau berada di perutnya ikan paus, Allah itu kemudian memberikan kepada beliau itu keselamatan. Allah wahyukan kepada ikan paus yang menelan Yunus untuk pergi ke pinggir pantai memuntahkan Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah ketika dia berada pada gelapnya perut ikan paus? Karena Nabi Yunus suka berzikir kepada Allah. Sebab zikirnya itu yang menjadikan Allah menolong Nabi Yunus. Tidak percaya? Buka Quran. Dibuka dalam surat As-Saff lagi 144. 144. As-Saffat. 144 2. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. Nah, Ibu sudah ketemu? Ya. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis lembu. 143, mari kita baca. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukanlah orang yang termasuk suka bertasbih kepadamu, maka kami akan biarkan Yunus itu di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat.
Berarti di situ kita mendapati Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah karena amal solihnya ketika beliau senantiasa berzikir. Ya? Sudah ketemu atau belum? Ibu yang di depan ketemu belum? Disitulah kita mendapati bahwasanya Nabi Yunus kemudian diselamatkan oleh Allah di dalam perutnya ikan paus disebabkan karena zikirnya Nabi Yunus yang menjadikan Nabi Yunus itu berzikir. Jadi kalaulah Nabi Yunus tidak berzikir kepada Allah, maka dibiarkan oleh Allah di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Disinilah kita paham, ada yang langsung dibalas oleh Allah di dunia sebagaimana Allah membalas kepada Nabi Yunus. Tapi banyak orang yang mereka itu diberikan oleh Allah balasan atas perbuatan baik yang dia kerjakan, kecuali dia membalasnya nanti, kecuali Allah membalasnya nanti di akhirat. Tapi yang kita pelajari nomor 7 itu apa? Sesungguhnya balasan itu setimpal dengan perbuatan kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung sesuai dengan perbuatan yang kita perbuat. Jadi perbuatan kita baik kepada Allah diganti oleh Allah dengan kebaikan yang lebih besar. Perbuatan buruk kita kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan kepedihan tanpa batas kelak di akhirat. Jadi disinilah kita mengetahui bagaimana Abu Lahab itu tidak dibiarkan oleh Allah, bagaimana Ummu Jamil tidak dibiarkan oleh Allah. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, Ibu. Jadi kalaupun kita belum mampu membalas atas kejahatan mereka kepada kaum muslimin, pasti Allah itu akan membalas mereka dengan adab yang sangat pedih. Dan kita menyerahkan itu kepada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita senantiasa mengupayakan berbuat kebaikan, karena sesungguhnya perbuatan baik kita kepada Allah dilipat gandakan oleh Allah dengan kenikmatan surga. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, di dalam surat Al-Lahab, yaitu adalah Allah menceritakan tentang penduduk neraka supaya mengambil iktibar, supaya mengambil pelajaran bahwasanya supaya kita mengambil pelajaran bahwasanya penduduk-penduduk neraka itu membuat kita untuk tidak mengulang perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Allah itu ceritakan penduduk-penduduk neraka itu detail dalam kehidupan kita itu apa? Supaya kita tidak mengikuti apa yang telah diperbuat oleh mereka, supaya kita paham dan mengambil pelajaran dari itu. Allah ceritakan tentang Abu Lahab, Allah ceritakan tentang Fir'aun, Allah ceritakan tentang Namrud, Allah ceritakan tentang iblis. Kenapa Allah ceritakan mereka itu penduduk neraka? Supaya kamu mengambil pelajaran bahwasanya hal-hal semacam itu tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya? Jadi Allah itu di dalam Al-Quran bukan hanya cerita tentang penduduk surga, tetapi Allah juga menceritakan kepada kita tentang penduduk-penduduk neraka, supaya kita mengambil pelajaran tentang kehidupan mereka dan tidak mengulang dalam kehidupan kita, supaya kita mampu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kita pelajari dalam surat Al-Lahab. Wallahualam bishawab, 8 pelajaran yang kita petik di dalam surat Al-Lahab. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada surat An-Nasr, kita buka dulu dengan pertanyaan. Karena ini sudah selesai dengan surat Al-Lahab. Berapa kali pertemuan ini surat Al-Lahab? 3 kali pertemuan surat Al-Lahab, baru kemudian selesai. Ada yang ingin bertanya tentang surat Al-Lahab? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz tentang surat 17 ayat 45 yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Ummu Jamil sehingga ada dinding. Itu bolehkah kita mengamalkan surat ini, misalnya yang namanya dakwah itu kan pasti ada musuh. Nah, suatu saat misalnya kepepet, kemudian kita baca ini bolehkah? Boleh. Sebagian ulama memperbolehkan. Misalkan ibu kemudian mempunyai musuh-musuh, disebabkan ibu memperjuangkan kebenaran, lalu kemudian ibu membaca ayat ini,
dengan harapan akan mendapatkan pertolongan dari Allah sebagaimana pertolongan itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka diperbolehkan oleh beberapa ahlul ilmi, ya, selama itu tidak dipakai dalam perkara kebatilan. Jadi misalkan ibu menyuarakan kebenaran, tiba-tiba orang mengancam, kami akan datangi kalian dan kami akan betul-betul membunuh kalian. Kita bertemu dengan orang-orang yang mengancam kita, lalu kemudian kita membacakan Quran ini, maka itu diperbolehkan. Satu lagi Ustaz. Kemudian tadi yang Bapak awal itu membalas al-jaza min jinsil amal. Allah itu akan membalas kita amal kita di dunia atau di akhirat. Itu bagaimana sikap kita, misalnya kita sedang sakit itu kan kita boleh misalnya bersedekah, ya kan ada hadisnya itu, kita menolak bala itu ada hadisnya juga. Itu kita sebaiknya gimana? Atau misalnya kita minta sama Allah dan nanti kita minta balasan di akhirat saja atau gimana? Kalau masalah meminta kesembuhan Ibu, saya ingatkan. Sebelum saya mengingatkan tentang meminta kesembuhan, saya tanya kepada umat sekalian. Berobat itu hukumnya wajib atau sunnah? Siapa yang mengatakan wajib, angkat tangan. Wajib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wajib ya? Dia mengatakan sunnah. Dia mengatakan mubah. Kalau yang lainnya tidak pernah sakit. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, berobat itu hukumnya adalah bukan wajib, bukan sunnah, tetapi hukumnya mubah. Kenapa hukumnya mubah? Karena banyak di antara orang yang soleh ketika mereka diberikan sakit, mereka tidak meminta kesembuhan. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Ada sahabat juga yang meminta sakit. Contohnya siapa? Contohnya Ubay bin Ka'ab. Itu juga meminta sakit. Makanya kemudian kalau kemudian meminta kesembuhan itu wajib, berarti Nabi Ayub itu dosa. Berarti Ubay bin Ka'ab itu dosa karena meminta sakit untuk menggugurkan dosa. Tidak pernah menjadi sunnah pula. Makanya ada wanita yang lebih memilih sakit dengan penyakit ayahnya sampai dia meninggal dunia, dia tidak minta disembuhkan. Dan ibu tahu Nabi Ayub itu nabi yang diberikan sakit pada umur 70 tahun sampai dagingnya berjatuhan. Tapi ketika itu sampai istrinya itu geleng-geleng, sampai kan diceraikan kan istrinya karena istrinya nggak sabar. Ketika istrinya itu berkata kepada suaminya, yuk, gua minta doa sama Allah. Innaka anta nabiyyun. Kan memang gitu. Kamu itu nabi. Gua kamu itu minta sama Allah disembuhkan. Ini penyakitmu itu dagingmu sudah pada berjatuhan. Tapi Nabi Ayub tidak pernah meminta kepada Allah sembuh. Apa yang dikatakan Nabi Ayub kepada istrinya? Saya telah diberikan sehat oleh Allah 70 tahun. Apakah saya tidak bisa bersyukur pada umur sisanya setelah Allah sehatkan saya 70 tahun? Itu menunjukkan bahwasanya berobat itu salah satunya tidak menjadi wajib dan tidak pula menjadi sunnah mubah. Kapan menjadi sunnah? Menjadi sunnah itu ketika kita ingin berniat supaya dengan kesembuhan kita bisa beribadah menjadi lebih banyak. Ya Allah, gara-gara saya sakit saya tidak bisa datang ke kajian. Saya minta sembuh, ya Allah segera kembali supaya datang kajian hari Rabu. Setelah itu habis kajian saya makan soto. Saya nggak ngerti itu tujuannya makan soto atau ngajinya itu. Jadi kemudian menjadi sunnah, menjadi wajib juga boleh. Kapan menjadi wajib? Kalau dikhawatirkan dia menjadi kufur kepada Allah dengan sakit yang dia derita, maka dia wajib untuk berdoa kepada Allah. Disitulah kita memahami bahwasanya meminta kesembuhan itu hukumnya tidak wajib. Ya. Lalu kemudian terus tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya sebaiknya kita gimana mau minta balasan di dunia? Oh iya. Gimana kalau kita sakit? Apakah kemudian kita boleh untuk meminta balasan di dunia? Dengan sedekah itu kita minta balasan di dunia atau balasan di akhirat? Yang paling baik kalau dia zuhud adalah minta balasan di akhirat. Tapi kalaupun dia meminta dengan sedekah itu supaya disembuhkan dari penyakitnya,
maka sesungguhnya itu diperbolehkan karena memang bersedekah merupakan bagian dari wasilah kita meminta kesembuhan. Ya, tapi kalau ternyata sedekah itu sampai ibu bersedekah kok tidak sembuh-sembuh, jangan disalahkan sedekahnya. Ya Allah, harusnya saya itu kan buat bayar kamar rumah sakit. Gara-gara sedekah supaya sembuh malah tidak sembuh-sembuh. Tidak usah nyalahin sedekahnya. Karena ada orang yang mereka sakit bersedekah tidak kunjung juga sembuh. Bukan kemudian Allah tidak menepati janji. Tidak, Allah menepati janji. Tapi Allah memberikan kelak nanti di akhirat. Paham? Yang lainnya. Sebelum kita lanjutkan ke surat An-Nasr. Yaitu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tadi Ustaz katakan bahwa penolong agama Allah adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Di dalam surah Muhammad ayat 7 kan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya kamu akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa meneguhkan itu derajat, apa keimanan, apa yang Allah maksudkan meneguhkanmu, apa maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan Allah ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum adalah Allah memberikan kepadanya sikap istiqomah. Wa yusabbit aqdamakum itu Allah memberikan kepada orang yang menolong agama Allah, yaitu adalah sikap istiqomah terhadap apa yang dia yakini sampai dia menolong, sampai kemudian dia menghadapi hari kematian. Contoh, Ibu pasti tahu tentang kisah yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Ghulam yang menjadi sebab turunnya surat Al-Buruj. Ada Ghulam kan, ada anak kecil yang hidup pada satu kerajaan sebelum zaman Rasulullah SAW, di mana sang Ghulam saat itu hidup dalam satu kerajaan di mana kerajaan tersebut memiliki tukang sihir yang sangat terkenal. Jadi memang dari dulu sihir itu memang ada, Pak. Tukang sihir ini kemudian memasuki masa tua dan renta. Lalu kemudian akhirnya sang tukang sihir berkata, buat diadakan sayembara pemilihan siapa yang akan menjadi kaderku setelah aku mati. Maka kemudian dipilihlah pemuda-pemuda yang berkualitas dan di atas rata-rata. Maka terpilihlah sang Ghulam untuk menjadi muridnya sang tukang sihir, menggantikan posisi tukang sihir kerajaan nanti ketika sudah mendapatkan warisan ilmu dari tukang sihir sebelumnya. Setiap hari dia pergi ke rumahnya tukang sihir untuk belajar. Ya, dari rumahnya pergi ke tempat tukang sihir. Tiap hari dia belajar semacam itu. Sampai satu waktu kemudian apa yang terjadi? Satu waktu kemudian dia melihat di dalam sebuah gua terdengar orang yang sedang membaca ayat-ayat Allah. Dia masuk ke dalam gua itu, ternyata orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah dan menafikan sihir dan menafikan kesyirikan. Dia belajar juga. Jadi Ghulam ini belajar dua. Di dalam gua dia belajar akidah, di tukang sihir dia belajar sihir. Sampai beberapa lama kejadian ini berlangsung. Sampai satu waktu Allah mengirimkan satu kejadian dan peristiwa, yaitu adalah ketika ada seekor banteng yang kemudian menghalangi jalan, di mana orang-orang kampung tidak mampu meneruskan dan melanjutkan aktivitasnya disebabkan jalan mereka ditutup oleh binatang yang sangat besar itu. Pada saat itulah Ghulam itu berkata, saatnya saya menguji ilmu mana yang lebih kuat dan lebih benar untuk diriku. Maka dia kemudian membacakan mantra-mantra yang dia pelajari dari tukang sihir supaya binatang yang menutupi jalan itu pergi. Lalu ternyata apa? Ternyata kemudian binatang itu sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Kemudian dia berkata kembali kepada benteng yang besar itu. Dia membacakan ayat-ayat Allah dan berkata, saya ini hambanya Allah, maka tolong kamu pergi supaya tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dan manusia ketika akan memanfaatkan jalan ini. Maka banteng itu langsung pergi setelah dibacakan dan telah didengarkan kepadanya tentang ayat-ayat Allah. Disitulah kemudian sang Ghulam itu akhirnya apa? Beriman kepada Allah dan ingin untuk memperjuangkan ayat-ayat Allah dan memerangi kesyirikan, yaitu adalah sihir. Maka kemudian dia langsung mendatangi tukang sihir. Dia tolak lagi untuk mempelajari sihir dan dia berkata kepada sang raja,
dan mendakwahkan akidah kepada sang raja. Dia menolong agama Allah dengan mendakwahkan akidah kepada sang raja. Satu-satunya orang yang beriman yang berani mengatakan itu kepada sang raja. Kisah ini nyata diabadikan di dalam Al-Quran. Maka kemudian sang raja marah dan berusaha bagaimana membunuh sang gulam ini, anak kecil ini. Lalu kemudian dikirimkanlah dia ke puncak gunung untuk dilemparkan dari puncak gunung ke tengah-tengah jurang yang begitu curam. Tapi ternyata ketika para tentara itu kemudian mengikat gulam tersebut sampai di puncak gunung, bergetarlah gunung itu. Semua tentara yang dikirim oleh sang raja jatuh ke dalam jurang, tetapi yang selamat adalah sang gulam. Masya Allah. Sang gulam itu bukannya langsung kabur, dia mendatangi kembali sang raja. Lalu kemudian mendakwahkan kembali. Masya Allah ya, itulah akidah. Kalau sudah takut sama Allah itu tidak ada yang ditakuti siapapun. Dan harusnya orang semacam ini adalah orang-orang yang dimiliki oleh seorang dai itu tidak takut sama kecuali kepada Allah semata. Dia mendatangi kembali sang raja. Sang raja bingung bagaimana kemudian dia diiringi dengan para tentara, tetapi tentaranya semuanya tewas, tetapi yang selamat adalah sang gulam. Allah kemudian sang raja kemudian kirim kembali. Kamu tenggelamkan dia ke tengah lautan, dibawa oleh para tentara dengan menaiki perahu, akan ditenggelamkan di tengah lautan sambil diikat. Apa yang Allah kirimkan? Allah kirimkan ombak yang begitu besar sampai semuanya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah dengan ombak lautan yang begitu besar. Siapa yang selamat? Sang gulam. Masya Allah. Balik lagi dia kepada sang raja sampai sang raja frustasi. Loh, bagaimana saya cara membunuhmu ini gimana? Ibu tahu nggak bagaimana Allah mengokohkan kekuatan hatinya? Masya Allah. Wa yusabbitullah, Allah kuatkan hatinya. Dia lalu berkata kepada sang raja, begini saja, kalau kamu ingin membunuh diriku, kamu kumpulkan seluruh manusia di tengah aula. Kamu kumpulkan seluruh manusia di tengah aula. Maka setelah kamu kumpulkan seluruh manusia di tengah aula, persiapkanlah panah. Nanti aku beritahu apa yang harus kamu baca supaya kamu mampu membunuh diriku. Maka berkumpullah semua masyarakat itu di tengah aula. Semua warga kerajaan disuruh kumpul, tidak ada yang boleh di dalam rumah. Semua melihat kejadian itu. Lalu kemudian sang gulam ditaruh di dalam sebuah pohon yang besar untuk kemudian dipanah di ulu hatinya. Maka sang gulam itu berkata, sebutkanlah birabbi hadzal gulam, dengan nama Rabbnya gulam ini, yaitu adalah Allah. Kamu ucapkan itu, nanti kamu bisa membunuh. Maka kemudian sang pertama kali ketika bidikan panah diarahkan, maka sang raja menolak untuk mengucapkan itu. Apa yang terjadi? Meleset panahnya. Jadi panah itu sudah diincar ini, kemudian meleset itu. Allah gerakkan angin untuk kemudian memalingkan panah itu, tidak mengenai. Kemudian sang gulam itu berkata, kalau kamu ingin membunuhku, sebutkan apa yang tadi aku sebutkan kepada dirimu dengan suara keras, semua orang itu mendengar. Karena sang raja itu sudah bernafsu banget untuk membunuh sang gulam, maka apa yang terjadi? Maka sang raja itu berkata, dengan Rabbnya gulam ini, yaitu adalah Allah, aku membunuh sang gulam. Diarahkan panahnya tepat ke jantung sang gulam, hatinya meninggal seketika. Ibu tahu apa yang terjadi setelahnya? Seluruh warga kerajaan tersebut yang melihat kejadian itu langsung mengatakan, amanna birabbi hadzal gulam. Kami beriman kepada Rabbnya gulam ini dan meninggalkan peribadatan mereka kepada sang raja. Masya Allah. Allah teguhkan. Di situ kita melihat apa? Belum tentu yang mati itu kalah. Yang namanya kebenaran itu tidak pernah kalah, walaupun di penjara, walaupun mati, walaupun terbunuh, itu namanya kebenaran tidak pernah kalah. Maka kemudian seluruh warga itu kemudian beriman. Maka sang raja marah kan, sampai kemudian mengumpulkan mereka, dibuat parit, dalam kemudian ditumbuhkan kemudian apa itu pohon-pohon dibakar. Satu persatu warga yang beriman kepada Rabbnya sang gulam itu kemudian dibakar oleh sang raja bersama dengan para penggawainya. Mereka melihat sambil duduk bagaimana warganya dibakar dengan api ketika mereka beriman kepada Rabbnya gulam itu. Makanya sampai Allah turunkan surat Al-Buruj. Dibuka surat Al-Buruj.
Dari ayat yang keempat, jawab. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Nasrani di Yaman, yang berarti yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Orang kafir itu kenapa sih benci kepada orang yang beriman sampai ubun-ubun mereka? Ya nggak ada salahnya itu. Kita ini nggak salah. Salahnya kita itu beriman di mata orang kafir itu saja. Ya Allah jelaskan di sini. Kenapa seorang kafir ingin melumat kita semuanya, Ustaz? Padahal kita juga nggak pernah ganggu mereka. Karena itu beriman, itulah yang mengganggu mereka. Teruskan. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, maka disitulah Allah turunkan surat Al-Hud menceritakan bagaimana kekaguman Allah kepada, yaitu adalah kepada penduduk-penduduk yang dibakar di dalam parit ketika mereka terbakar disebabkan mereka mempertahankan iman. Masya Allah. Disinilah kita mulai paham dari surat Muhammad tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, maka Allah itu akan menolong kamu dan meneguhkan, yaitu langkah-langkahmu. Artinya Allah memberikan istiqamah sampai meninggal dunia. Sebagaimana istiqamahnya Gulam ketika dia meninggal dunia, kematiannya menyebabkan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Allah dan meninggalkan peribadatan syirik kepada sang raja. Ini namanya istiqamah. Makanya kalau ada orang yang pengen istiqomah tetapi dia ibadah tok, tidak mau untuk berjuang pada agama Allah, ya susah, sulit. Kalau pengen istiqomah itu ya kemudian kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang beriman untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kemampuan. Ada yang berdakwah, ada yang mengisi kajian, ada yang ikut mengatur bagaimana kajian itu bermanfaat bagi umat. Itu salah satu cara untuk meneguhkan kita supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Coba ibu kalau terbiasa ikut dalam ritme perjuangan sesuai dengan kapasitas ibu masing-masing, ibu pasti akan diberikan oleh Allah balasan. Setidaknya Allah memberikan hangatnya iman di dalam kalbunya kita. Dan itulah janji Allah yang Allah tidak pernah selisih. Paham ibu? Iya. Yang lainnya? Boleh di luar tema nggak? Enggak, surat Al-Habs. Surat Al-Habs. Karena kita bicara tafsir harus di masalah tafsir. Iya. Gak usah pakai ini. Salam. Ustaz, mengenai yang sekarang, masalah yang tadi Al-Maidah itu sekarang berkembang sampai seperti ini, kita sebagai umat yang melihat itu harus bagaimana ya Ustaz? Banyak kan berkembang di media pembelaan dari FPI berlanjut terus gitu ya. Dan kita sebagai umat harus seperti apa Ustaz? Apakah kita menolongnya dengan cara yang seperti bagaimana? Ibu menolongnya sesuai dengan kemampuan ibu. Seorang wanita hari ini ketika mendapati pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang dilakukan apa? Pertama, tolong diselipkan di dalam waktu-waktu yang mustajab, supaya Allah itu menolong agamanya ketika orang-orang kafir bernafsu untuk melecehkan dan menghinakan agamanya. Yang kedua, manfaatkan hal-hal yang bisa untuk menunjukkan kemurkaan kita, kemarahan kita sesuai dengan hal-hal yang syar'i. Ibu kemudian ikut apa petisinya, menunjukkan di grup bagaimana kemudian kita berdakwah, kita nyadarkan umat bagaimana tentang hakikat yang semacam ini, kita sampaikan di grup, kita sampaikan di keluarga kita. Wanita perlu turun ke jalan, nggak usah turun ke jalan, nggak usah turun ke jalan. Jadi kalau kemudian seorang wanita cukup dengan apa yang dia bisa perbuat di dalam rumahnya, ibu tunjukkan, ibu share kepada teman-temannya yang terutama yang masih terkena virus-virus kemunafikan ketika mereka masih melecehkan ayat-ayat suci Al-Quran, pertahankan, sampaikan. Gigihlah berjuang untuk agama Allah. Karena apa? Kalaupun orang meninggalkan ibu, Allah itu akan bersama kita. Kalau kita bersama Allah itu terus kita butuh apa sih? Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan bersama dengan orang yang dia cintai, walaupun seluruh dunia meninggalkan, dia tenang bersama dengan orang yang dia cintai.
Dan tidak ada zat yang paling kita cintai kecuali adalah Allah. Kalau Allah sudah bersama kita, ya kita kan tenang. Perlu nggak usah saya kemudian mecahin kaca, nggak usah. Nggak usah melakukan tindakan. Jangan kemudian menegakkan yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Kita lakukan, misalkan ini ada petisi, misalkan ada petisi ini, tunjukkanlah kita ikut tanda tangan, ya walaupun tanda tangan kita ini. Kita dukung MUI, lembaga ulama Indonesia yang telah banyak membantu kita dalam urusan-urusan yang bersifat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Memang MUI itu belum standar, masih banyak kekurangannya, karena memang ya wajar. Hari ini nyari kesempurnaan itu susah, karena kesempurnaan itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Maka kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kita tanamkan ke anak-anak kita, itu juga berjuang dengan anak-anaknya. Jadi nanti tolong agama Allah kalau kamu nanti jadi sukses. Jangan jadi hambanya dunia nak, karena sudah terlalu banyak orang yang jadi hambanya dunia nak. Jadi hambanya akhirat. Kamu tolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Maka Masya Allah, itulah yang kita lakukan. Seorang wanita itu bisa berjuang dengan kapasitas dunia yang Allah berikan kepada mereka. Menyadarkan kepada anak-anak tentang hal semacam ini harus mulai ikut sampaikan kepada anak-anak. Orang kafir itu tidak ridho sama kamu nak. Dari orang-orang kafir, dari orang Yahudi dan Nasara, sampai kamu mengikuti agama mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Kamu haram nak, ibu haramkan kamu mengikuti kebiasaan mereka, ikut Valentine, ikut November, April Mop, ikut kemudian apa lagi? Ya, sampai sekarang SMA di Jakarta itu tidak ada bedanya dengan SMA di luar negeri sekarang itu. Ada namanya pesta dansa, ya Allah karimnya romansa itu kadang-kadang. Ini kita hidup di Indonesia atau kita hidup di Amerika sekarang hari ini. Tapi Masya Allah kan gitu kan hari ini yang terjadi. Ketika kita akhirnya melalaikan kewajiban kita ma'ruf nahi munkar, Allah sudah mulai membayar itu. Bagaimana ketika kita sering menyepelekan amar ma'ruf nahi munkar, Allah menghukum dengan anak-anak kita yang sekarang susah menjadi sholih. Jangan kemudian kita merasa ini jangan-jangan karena memang dari dulu kita ini lalai untuk memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan akhirnya apa? Allah sudah mulai menampakkan kepada kita perbuatan itu. Sampai akhirnya kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan beragama. Jadi seorang wanita apa yang dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Ya? Sampaikan ke teman-temannya, sampaikan kepada anaknya, dididik benar itu, dicelok dengan akidah yang benar anak-anak itu ibu. Masya Allah indahnya dan nikmatnya kalau sudah punya anak itu. Tapi tolong jangan lalaikan kenikmatan itu dengan ibu menceburkan anak ibu kepada kecintaan kepada dunia. Kalau hanya mencetak anak yang senang sama dunia, orang kafir itu sudah berhasil lebih dulu daripada ibu mencetak anaknya menjadi hambanya dunia. Tapi kalau kita ini beda. Allah itu memberikan anak kepada kita supaya kita mencetak anak kita menjadi hambanya Allah dan hambanya akhirat. Hari ini rahim para wanita itu gagal untuk melahirkan sebagaimana para sahabat dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Hari ini para rahimnya wanita itu gagal melahirkan orang kayak Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini rahimnya para wanita itu gagal melahirkan pahlawan sebagaimana Muhammad Al-Fatih. Dan kewajiban rahimnya ibu dan kewajiban ibu itu. Jangan kemudian kita mencetak anak kita menjadi apa? Menjadi hamba-hamba dunia. Kenapa? Menjadi hambanya dunia itu sudah terlalu banyak dan ibu tidak mendapatkan faedah apapun. Ya? Sesuai dengan kemampuan. Allah amin bismillah. Paham ibu? Boleh lah, itu kan diperbolehkan oleh negara ini kan. Negara ini kan boleh. Mau yang punya negara mau perbolehkan kok yang nggak punya negara melarang itu. Yang punya negara mau perbolehkan, demo boleh nggak bagi yang punya negara ini? Kapan sih demo itu nggak boleh? Demo itu nggak boleh ikut ketika sistemnya sudah menjalankan kitabullah dan sunnah. Nah itu baru nggak boleh. Kalau sistemnya sudah Quran dan sunnah. Walaupun saya tidak termasuk orang yang ikut turun ke jalan, ya, tetapi saya tidak menyalahkan bagi saudara-saudara kita yang turun ke jalan. Saya akan berikan dukungan, tapi saya tidak mengarahkan orang untuk ikut ke jalan, tidak saya. Tapi saya akan kemudian tetap mendukung dan tidak menyalahkan. Kenapa? Itu tetap ikhtiarnya saudara-saudara kita. Tapi bagi wanita saya jelas, kalau bagi wanita saya katakan tidak boleh kalau wanita. Wanita tetap di rumah, tidak perlu turun ke jalan. Allah akan bisa. Yang lainnya? Sudah? Kita lanjutkan surat An-Nasr, tapi waktunya sudah mepet.
Jadi bulan depan insya Allah. Tanggung, waktunya tinggal 15 menit. Karena kemudian surat An-Nasr panjang sebagaimana surat Al-Ahzab itu panjang. Ya, surat An-Nasr panjang, tidak bisa kita jelaskan 15 menit, 20 menit atau cukup. Insya Allah kita akan teruskan pembahasan surat An-Nasr pada pertemuan kita bulan berikutnya insya Allah. Ya sudah, sekarang boleh dibuat tema. Salam. Ibu-ibu, jangan dimasukkan dulu bukunya ke tas. Saya aja belum masukkan ke tas, karena saya nggak bawa tas. Ya, di dalam sholat malam kan ada yang boleh 4 rakaat satu salam atau 2 salam. Andai kata ketika orang itu sholat 4 rakaat satu salam, kemudian hitungnya ternyata dia mungkin sakit perut atau apa, dia hanya sampai 2 rakaat terus dia salam. Nggak apa-apa, kan sakit perut itu yang baru. Ibu mau pertangani. Iya, boleh dia nanti dia lanjutkan lagi Kan ke sakit. 2 sampai 5. Kan dia sakit. Iya, Sama-sama. Yang lainnya boleh di luar tema. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana Ustaz? Yang mana Ibu? Tadi Ustaz ada statement kalau wanita untuk sekarang ini tidak diizinkan berdemo. Saya Nanti menyatakan katakan. bahwasanya pendapat saya itu Oh jadi pendapat Ustaz ya? iya. Jadi kemudian ada pun tentang masalah Ibunda Aisyah yang ikut berjihad itu dalam konteks jihad itu. Iya kan kalau sekarang terbuka nggak ada Ustaz. Oh ada, kata siapa ada? Nggak, maksudnya di Indonesia ini kita nggak usah di Afghanistan atau di Suriah Ustaz. Tapi untuk di Indonesia yang contoh terdekat yang kemarin ya Ustaz ya, kita menolak statement Ahok semua. Kalau memang wanita tidak diperbolehkan menurut statement Ustaz turun ke jalan berdemo, paling tidak kita niatkan untuk berjihad membela agama Ustaz, menegakkan Islam di sini. Nah, Ya, konteksnya gimana Ustaz? Makanya kemudian karena wanita punya perintah secara khusus yang Allah bedakan dengan kaum laki-laki. Turunnya wanita ke jalan itu akan membuat banyak fitnah. Adanya ikhtilaf, adanya campur laki dengan perempuan. Bentar, yang lainnya jangan ada yang begini. Akan membuat banyak fitnah ketika kemudian seorang wanita nanti banyak melakukan aksi turun ke jalan. Fitnahnya banyak Ibu. Fitnahnya terlalu banyak wanita itu ketika turun ke jalan. Bahkan dalam masalah kayak gitu saja. Bahkan ziarah kubur saja bagi wanita itu kan mereka diperintahkan untuk menunggu laki-laki selesai. Karena apa? Karena yang memerintahkan seorang wanita itu berdiam diri di dalam rumah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 kan, waqarna fi buyutikunna, hei perempuan maka tetaplah kalian di rumah. Saya tidak sependapat. Sampai sekarang pun tidak sependapat kalau yang turun adalah kaum wanita. Kaum wanita tetap di rumah, di mana kemudian mereka memberikan aksinya sesuai dengan dunia mereka. Dunia mereka itu apa? Mendidik anak, bagaimana mencetak anak-anak menjadi sholih, menjadi mujahid di masa mendatang, menjadi orang yang berjuang pada agama Allah itu lebih diperlukan. Adapun untuk laki-laki, mereka silahkan kalau yang ingin turun ke jalan untuk menunjukkan pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus untuk perempuan, karena kita berpijak ke ayat yang ke-23 surat Al-Ahzab tadi, maka kemudian perempuan itu lebih baik di rumah. Tapi saya tidak secara serta-merta menyalahkan secara mutlak orang yang turun ke jalan. Cuma kalau saya punya istri, maka kemudian saya tidak menyuruh istri saya sana loh, ikut sana. Enggak, saya enggak mengatakan. Kalau saya punya anak perempuan 23 misalkan, anak 23 anak saya ngomong, "Bah, ini keluar atau enggak, Bah?" Enggak, di rumah aja kalau kamu perempuan.
Karena kemudian kita berbicara pada surat Al-Ahzab 23 dan 33. Apa? 33. Jadi kemudian kita berbicara kepada itu. Bukan berarti kaum wanita tidak menunjukkan pengingkarannya. Wajib menunjukkan pengingkarannya Ibu sesuai dengan kemampuan Ibu tadi. Ibu kan bisa itu. Ibu biaya itu, Ibu buat nasi box supaya turun kemudian bisa makan, bisa minum. Masih banyak lahan yang kemudian Allah berikan kepada Ibu. Tidak harus kemudian turun. Dan yang dikhawatirkan apa? Yang namanya perempuan, sebanyak apapun ketika dia di jalan atau sebanyak apapun dia di mana, orang itu tetap menganggapnya Allah perempuan. Gitu, fitrahnya kan gitu. Ya atau tidak? Beda kan kalau yang laki-laki itu beda banget. Jadi Masya Allah, itulah yang kita bedakan. Karena kita selalu membaca surat Al-Ahzab 33. Paham Ibu? Sebuah Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu adalah ibu saya, Ibu juga saya larang, tidak usah turun ke jalan. Buatin aja nasi bom untuk mereka. Yang lain? Sudah? Iya. Salam. Kalau kita sebentar ibu-ibu yang lain. Kalau kita kesiangan sholat tahajud, nanti witirnya habis subuh. Kalau ibu sudah terbiasa sholat malam, kecuali ibu tidak pernah sholat malam kecuali sekali dalam setahun, tidak boleh mengqadha witir habis subuh. Tapi bagi yang sudah terbiasa untuk sholat malam, satu waktu dia kesiangan, maka boleh mengqadha witir habis sholat subuh. Sama dengan sholat malam Ibu. Kalau Ibu rutin melaksanakan sholat malam, satu waktu ketika Ibu kesiangan, keletihan karena berbagai macam hal dan hal di waktu malam, maka kemudian Ibu boleh untuk mengqadha sholat malamnya ketika habis sholat subuh. Itu diperbolehkan. Paham? Yang lain? Cukup ya? Iya. Apa Ibu? Sudah saya cek. Doa zikir pagi yang maksudnya apa? Yang punya begini, ala milati Ibrahim wa makana minal musyrikin. Bahwasanya Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrikin, dan milahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu agama yang sama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Paham Ibu? Ala milati Ibrahim wa makana minal musyrikin. Artinya milahnya Islam itu milahnya Nabi Ibrahim. Agamanya Islam itu ya agamanya Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi dan para rasul. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Paham? Ya. Saya kira cukup apa yang kita kaji dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Berarti bulan depan kita mulai dengan kajian apa? Bulan depan surat Al-Nasr. Kajian At-Tadhkirah pekan depan. Ya. Pekan ke berapa? 4. Pekan keempat kajian At-Tadhkirah, yaitu tentang urusan kemudian. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.